طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل اليوم إن شاء الله في صلب الكتاب. في صلب الكتاب, intinya kitab. Kalau kemarin tafsir basmalah dan alhamdulillah adalah muqaddimah, tetapi sekarang sudah masuk pada صلب الموضوع, صلب الموضوع وهو كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. berkata musannif وهو الشيخ Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala kitabut tauhid, kitab at-tauhid. Kalimat kitab masdarun. Dia adalah masdar, kata kerja yang dibendakan, yang asalnya dari kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban. Dari kata kataba yaktubu kitaban atau kitabatan atau katban. Wa madarul maddah 'ala al-jam'. Dan lingkup materi ini atau lingkup kalimat ini berkisar pada makna kumpulan. Di sini ada pelajaran penting yang mungkin dulunya kita hanya tahu kata bayak tubuh menulis gitu aja. Wa kitabatan artinya tulisan. Ternyata maknanya berkisar berkait pada kumpulan sesuatu. Kenapa kok tulisan dikatakan dengan kitabatan? Karena merupakan kumpulan dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, kata-kata, maka dikatakan dengan kitabah. Wa minhu takattaba banu fulan. Dan diantaranya kalau disebutkan oleh orang Arab dengan kalimat takattaba banu fulan, banu fulan takattaba, artinya berkumpul, berkumpul banu fulan. Idajtama'u, idajtama'u atau idajtama'a banu fulan, kalau berkumpul banu fulan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan takattaba banu fulan. Takattaba artinya berkumpul. Atau bahkan kita sering dengar kalimat katibah, khususnya pada pasukan-pasukan perang akan disebut katibah, yang mungkin terjemahannya batalion atau yang semakna dengan itu. Artinya kumpulan pasukan berkuda disebut katibah. Taib,
Kenapa kok tulisan juga dikatakan dengan kitabah? Apa mengandung makna kumpulan juga? Wal kitabatu bil qalam, penulisan dengan pena disebut dengan kitabah dari masdar kataba yaktubu. Karena istima' al kalimatul huruf. Karena padanya ada istima', ada kumpulan-kumpulan kata-kata dan kumpulan-kumpulan huruf-huruf, maka dikatakan kitabatan. Taib. Wa summiyal kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu. Dan sebuah kitab dinamakan kitab yang asal katanya juga dari kata bayaktubu, karena dia adalah kumpulan pembahasan yang dikumpulkan dalam satu kitab. Li jam'ihi ma wudi'a lahu. Karena terkumpulnya dalam kitab perkara yang diletakkan untuk itu kitabah. Artinya kalau disebut kitabus shalah, berarti kumpulan pembahasan tentang salat. Kitabus shiyam, kumpulan pembahasan tentang shiyam. Berarti apa kitabut tauhid? Kumpulan pembahasan tentang tauhid. Itu mana kitabah. Adapun tauhid nau'an. Tauhid ada dua macam. Tauhidu fil ma'rifah wal isbat, wa huwa tauhidur rububiyah wal asma'us sifat. Yang kedua tauhid fit talabi wal qasad, wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah. Perhatikan ucapan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh yang meringkas dari Syekh Sulaiman rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, menyebutkan tauhid bagi dua. Kenapa berbeda dengan apa yang kita sering dengar bahwa tauhid dibagi tiga? Karena tinjauannya berbeda. Tinjauannya dari sisi yang berbeda. Kalau beliau menyatakan tauhid nau'an, bahwa tauhid dua macam, karena tinjauannya dari apa yang harus kita lakukan terhadap tauhid tersebut. Tinjauannya dari sisi apa yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kenali dan kita tetapkan. Ada yang harus kita kerjakan dan tujukan. Sehingga dibagi dua saja, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid yang perlu untuk kita kenali dan kita tetapkan. Kita kenali artinya kita yakini dalam hati. Dan kemudian kita tetapkan artinya kita ikrarkan dengan keimanan bahwa Allah demikian-demikian. Maka terkandung di dalamnya, di dalam tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid pengenalan dan tauhid penetapan, terkandung dalamnya dua. Tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah? Mungkin dalam kitab-kitab yang telah lalu sudah dibahas, apakah usulul salasah atau dalam kitab lainnya. Sudah dibahas bahwa rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, pengaturan dan sebagainya. Tapi terhadap tauhid rububiyah, apa kewajiban kita? Mengenali dan menetapkan. Yang mengenali bahwa Allah benar-benar Rabb, pemelihara alam semesta. Yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta, yang mengaturnya, yang menakdirkannya, yang memberikan rezeki semua yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Artinya yang memelihara seluruhnya. Maka kita harus mengenalinya dan kita harus mengimaninya dan menetapkannya bahwa Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Bahwa Allah adalah Rabb kita dan Rabbul Alamin. Ma'rifah wal isbat, mengenali dan menetapkan. Taib yang kedua asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Sudah pernah kita pelajari tauhid asma wa sifat dalam akidah wasithiyah misalnya, atau dalam kitab-kitab kecil lainnya. Tauhid asma wa sifat adalah mengenali sifat-sifat Allah dan nama-namanya, atau mengenali nama-namanya dan mengenali sifat-sifatnya dan mengenali af'alnya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mengenalinya, meyakininya, menetapkannya, mengikrarkannya. Berarti sama. Terhadap tauhid asma dan sifat juga kita berkewajiban untuk mengenali dan meyakini, atau mengenali dan menetapkan. Kalimat ma'rifah yang kalau diterjemahkan maknanya mengenali,
Tetapi dalam bahasa Arab kalau dikatakan ma'rifah itu artinya meyakini. Sekaligus di dalamnya terkandung keyakinan. Jadi jangan dikira cuma kenal saja tapi tidak yakin. Tetapi maknanya meyakini. Sehingga kalau dikatakan seseorang ya'rif rabbahu, fulan ya'rif rabbahu, dia kenal Rabbnya. Maknanya dia mukmin. Maknanya dia mukmin. Nah, artinya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbnya yang esa, yang la ilaha illahu. Nah, yang kedua tauhidut talab. Tauhid fit talabi wal qasad. Talab meminta, qasad menunjukkan. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam meminta dan berdoa. Kepada siapa harus berdoa? Yang kaitannya dengan qasad, dengan menunjukkan ibadah-ibadah kita, kepada siapa kita tujukan ibadah kita. Makanya disebut dengan tauhid fit talab wal qasad. Tauhid fit talabi wal qasdi. Maka ini terkandung satu tauhid, yaitu tauhidul ilahiyah wal ibadah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah dan ibadah sama maknanya. Ini tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya kewajiban kita dalam tauhid ini adalah menunjukkan ibadah kita seluruhnya hanya untuk Allah saja dan tidak untuk yang lain. Dan juga dalam berdoa, meminta, meratap, istighatsah hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Maka dari tinjauan apa yang harus, apa yang wajib kita lakukan, ada dua jenis tauhid. Tauhid yang kita mengenali dan menetapkan, dan tauhid yang kita meminta dan menunjukkan ibadah kita. Yang pertama terkandung dalamnya tauhid rububiyah dan asma dan sifat, sedangkan yang kedua terkandung dalamnya tauhid uluhiyah. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa amma at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an. Lihat ucapan Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, adapun tauhid yang para rasul mengajak kepadanya, wa nuzilat bihil kutub, yang kitab-kitab diturunkan dengan membawanya, ada dua macam, naw'an. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat, tauhid dalam mengenali dan menetapkan, wa tauhidun fil talabi wal qasad, dan tauhid dalam meminta dan menunjukkan. Fal awal, adapun yang pertama, berarti tauhid ma'rifah wal isbat, huwa isbatu haqiqati dzatir Rabbi ta'ala. Adapun yang pertama, yaitu tauhid fil ma'rifah dan isbat, adalah tauhid dalam menetapkan hakikat zat Allah Rabb ta'ala, dan dalam menetapkan sifat-sifatnya, dalam menetapkan perbuatan-perbuatannya, af'alnya, dan dalam menetapkan nama-namanya. Ini tauhid fil ma'rifati wal isbat. Mengenali bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, mengenali bahwa Allah memiliki sifat memiliki alam semesta, mengaturnya, memberikan pada makhluk-makhluk apa yang dibutuhkannya. Dan juga meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sifatul ula. Dan juga meyakini, mengenali bahwa Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang mulia. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, tauhid fil ma'rifah wal isbat adalah menetapkan sifat-sifat Allah seperti takallumihi bi kutubihi, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kenali bahwa Allah berbicara. Dan pembicaraannya adalah diantaranya yang ada dalam kitab-kitabnya, Taurat dan Injil, dan juga Al-Quran. Wa taklimihi liman sya'a min ibadih. Dan juga isbat taklimihi. Apa bedanya takallum dengan taklim? Takallum berbicaranya Allah. Kalau taklim mengajak bicaranya Allah. Bahwa kita beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Dan juga memiliki sifat mengajak bicara siapa yang dikehendakinya.
wa taklimihi liman syaa min ibadihi, dan mengajak bicara siapa-siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa itsbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikamihi, dan menetapkan keumuman keputusan-keputusannya, takdir-takdirnya, dan hikmah-hikmahnya. Wa qad afsaha al-Qur'anu an hadha an-naw'i jidd al-afsah atau jidd al-ifsah, dan telah bagus bahasa Al-Quran, sangat bagus sekali fasih dalam menyebutkan jenis ini, dalam menyebutkan jenis yang pertama ini, jidd al-ifsah, dengan sebenar-benarnya kefasihan. Sangat bagus sekali Al-Quran mengungkapkan sifat atau tauhid, ma'rifah wal isbat. Kama fi awal surat Al-Hadid dan surat Taha dan akhir surat Al-Hasyr, wa awal tanzil Sajdah, wa awal Ali Imran, wa surat Al-Ikhlas bikamaliha. Kalian lihat ayat-ayat tersebut, semuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Seperti akhir surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Dialah al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Tapi terhadap ayat-ayat seperti ini, apa kewajiban kita ketika Allah menurunkan ayat yang seperti ini? Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Mengenali, meyakini, menetapkan bahwa Allah memiliki nama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, yang mengandung di dalamnya makna kesucian, makna kerajaan, kepemilikan. Yang menjaga, yang maha menjaga. Wa awal tanzil Sajdah wa awal Ali Imran wa surat Al-Ikhlas wa surat Al-Ikhlas araftumuha. Kalian sudah tahu bagaimana surat Al-Ikhlas. Apa isinya? Ada perintah? Ada larangan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Dialah Allah yang esa. Dialah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang sepadan dengannya, enggak ada yang seimbang dengannya, enggak ada yang sama dengannya. Satupun. Surat Al-Ikhlas, a'zamu suratin fi kitabillah. Sebesar-besar surat. Atau dikatakan thuluthul Quran bahkan. Sebesar-besar, atau dikatakan sepertiga Al-Quran, thuluthul Quran. Isinya ternyata mengenalkan Allah, bahwa Allah esa. Apa yang kita lakukan terhadap ini? Kita meyakininya dan menetapkannya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sifat kesendirian. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Kalian tulis sebagai PR surat-surat tadi, bukan seluruhnya, tetapi hanya yang disebutkan oleh beliau, ayat-ayat yang berbicara tentang rububiyah dalam surat awal surat Al-Hadid, di awal surat Taha, di akhir surat Al-Hasyr, dan awal surat Tanzil Sajdah, di awal surat Ali Imran, dan surat Ikhlas. Nah, kalau kamu lihat bahwa itu adalah bukan berbicara tentang sifat-sifat Allah atau tentang rububiyah Allah, maka jangan ditulis. Artinya ditulis yang berkaitan dengan tauhid fil ma'rifah wal itsbat saja. Barakallahu fikum. Wa naw'u tsani, jenis yang kedua. Ma tadammanathu surah Qul ya ayyuhal kafirun.
yang terkandung dalam surat Ya Ayyuhal Kafirun. Perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Ketika Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dengan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apa terkandung dalamnya? Ikrar bahwa aku hanya beribadah kepada Allah dan gak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Wahai orang-orang kafir. Katakan pada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, aku gak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Kalian bukan abidun ma'abud. Kalian bukan yang beribadah pada apa yang kami ibadahi. Perhatikan surat ini. Apa terkandung dalamnya? Dan apa kewajiban kita di dalamnya? Apakah cukup mengenali saja? Oh ya, selesai? Bukan. Artinya kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Harus menunjukkan niat ibadah kita hanya untuk Allah SWT. Menjadikan Allah sebagai ma'bud, sesembahan yang hak. Berbeda dengan yang tadi. Konsekuensi dari ayat dalam surat Al-Kafirun adalah bukan ma'rifah wal itsbat, tetapi tauhid fi talabi wal qasd. Mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah. Mengesahkan Allah dalam berdoa. Wa qaulihi ta'ala, dan juga yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah." Katakan wahai ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kemari kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, yaitu alla na'budu illallah. Marilah kita sepakat pada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu jangan kita beribadah kecuali pada Allah. Wala nusyriku bihi syai'a, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Kalau mereka menolak, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwa kami muslimin, bahwa kami orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Baik. Dalam surat Al-Kafirun maupun dalam surat Ali Imran ayat 64 ini adalah terkandung di dalamnya tauhid fi talabi wal qasd. Tauhid dalam menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah. Berarti mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Mengesahkan Allah dalam masalah berdoa, meminta, istighatsah, meratap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu surat tanzilil kitab, dan di awal surat tanzilil kitab dan di akhirnya. Dan di awal surat Yunus dan di tengahnya. Dan juga di akhirnya. Dan di awal surat Al-A'raf dan di akhirnya. Dan sebagian surat Al-An'am. Dan sebagian besar surat Al-Quran. Ini mau sajikan PR sungguhnya. Di awal surat Yunus, di akhirnya cari. Di awal surat Al-A'raf dan juga di akhirnya cari. Dan di awal atau sebagian surat Al-An'am agak banyak. Wa ghalibu suwaril Quran, dan kebanyakan dalam surat Al-Quran. Kamu tulis semua, habis. Taib rahmatan lakum, sebagai rahmat kasih sayang buat kalian. Tulis 3 surat pertama saja. Awal surat Tanzilil Kitab dan di akhirnya. Awal surat Yunus dan di akhirnya, dan awal surat Al-A'raf dan di akhirnya. Ingat, ini ada tugas untuk mencari yang mana. Artinya kalian harus jeli yang mana yang dimaksud. Harus dibedakan dengan ayat-ayat yang seperti tadi. Ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifatnya, menerangkan nama-namanya. Dan ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Mengesahkan dalam masalah ibadah. InsyaAllah mudah. Bahal
Bahkan bal kullu suratin fil Quran, bahkan seluruh surat dalam Al-Quran, fahiya mutadamminatun li naw'iyat tauhid. Bahkan dikatakan seluruh surat dalam Al-Quran mengandung dua jenis tauhid. Kalau seluruh Quran bukan tauhid qasad saja, tauhid seluruh, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid fi talabi wal qasad. Berarti seluruh Al-Quran mengandung dua jenis tauhid. Kalau enggak tauhid ma'rifah wal isbat, maka tauhid fi talab wal qasad. Syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Surah-surah dalam Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid dengan dua jenisnya. Mempersaksikan dengan tauhid-tauhid tersebut dan juga mengajak untuk mengesahkan Allah dengan tauhid-tauhid tersebut. Fa innal Qur'an, kenapa dikatakan seluruh Al-Quran? Bukankah di Quran itu ada masalah fiqih, ada cerita-cerita kisah para nabi, ada kisah Bani Israel, ada kisah orang-orang kafir yang dibantai, diadab oleh Allah SWT, ada kisah atau ada berita tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat. Apakah itu semua tentang tauhid? Kita lihat rinciannya. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah, fa innal Qur'an, karena yang namanya Al-Quran imma khabarun 'anillah, bisa jadi isinya berita tentang Allah Ta'ala, atau tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, fi'il-fi'ilnya, ucapan-ucapannya. Ayo tauhid hadha. Tauhid apa ini? Tauhid fil ma'rifati wal isbat. Fahuwa tauhidul ilmil khabari. Jangan bingung dengan perubahan istilah. Maknanya sama. Tauhidul ilmi al-khabari itu tauhid fil ma'rifati wal isbat. Jangan bingung. Hanya saja dia khabarkan atau diungkapkan dengan kalimat ilmi al-khabari karena sifatnya ilmu. Hanya mengenali berarti sifatnya ilmu. Fil ma'rifah mengenali berarti sifatnya ilmu yang dikenali. Al-khabari berita. Hanya sifatnya berita-berita yang harus kita yakini. Bahwa Allah memiliki sifat begini dan begitu. Saya percaya, saya beriman dengan berita tersebut. Saya kenali dan saya yakini. Bas, ya. Ini tauhid fil ma'rifah wal isbat, atau istilah lainnya tauhidul ilmi al-khabari. Dan bisa jadi pula Al-Quran mengandung berita tentang da'watun, atau mengandung ajakan, dakwah. Da'watun ila ibadatihi wahdah, ajakan untuk mengesahkan Allah sendirinya, la syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'bad min dunih, perintah ajakan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, tiada sekutu baginya, dan melepaskan segala sesembahan-sembahan lain, melepaskan semua sesembahan-sembahan lain. Fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Berarti tauhid apa ini? Tauhid fit talabi wal qasad. Perintah ajakan untuk ibadah pada Allah. Seperti ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid apa ini? Fit talabi wal qasad. Mengesahkan Allah dalam meminta, mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah kita, mengarahkan ibadah kita. Dan julukan lainnya dari tauhid ini adalah tauhidil iradi at-talabi. Istilah lainnya tauhidil iradi at-talabi, karena berkaitan dengan iradah, dengan kehendak kita. Buat siapa ini? Untuk siapa kita beramal? Untuk apa kita salat? Untuk siapa kita puasa? Untuk siapa kita beribadah dan seterusnya? Itu iradi. At-talabi, ketika kita meminta, talab. Meminta kepada siapa? Berdoanya pada siapa? Maka hendaklah kita mengesahkan Allah dalam dua hal ini. Mengesahkan Allah dalam meminta, dalam talab. Dan mengesahkan Allah dalam kita meniatkan untuk siapa ibadah ini. Harus hanya untuk Allah. Ini mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah. Bahwa ibadah ini hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Dimurnikan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Berarti tauhidul iradi talabi itu kata lain untuk tauhidul fit talab wal qasad.
Berarti Al-Quran imma memberitakan tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, itu tauhid yang pertama, atau ajakan untuk beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, berarti tauhid yang kedua. Wa imma amrun wa nahyun, bisa jadi juga dalam Quran berisi tentang perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi, dan keharusan untuk mentaatinya dalam masalah perintah dan larangan tadi. Apa ini? Apakah tauhid juga? Iya. Itu namanya huququt tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Wa mukammilatuh, dan penyempurna tauhid. Ada ucapan yang bagus yang saya baca kemarin dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hibatullah Al-Lalikai. Menukil ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ketika berbicara tentang masalah iman. Iman itu qaulun wa amal atau qaulun saja bila amal? Apakah kalau iman itu ucapan saja, keyakinan saja cukup? Nggak perlu amal? Dijawabnya dengan Masya Allah, dengan jawaban yang sangat bagus. Dua perkara itu adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan dan amalan. Siapa yang meyakini tentang keesaan Allah, tetapi tidak membuktikan, maka tidak bisa dipercaya kalau dia itu beriman pada Allah dengan keesaan Allah, dengan tauhidullah. Sebagaimana sebaliknya. Ini di sini jelinya beliau. Sebagaimana sebaliknya, saya katakan pada kamu yang bertanya, kalau ada seseorang yang hanya beramal saja, mengerjakan salat dan ibadah, tapi dia tidak masuk Islam, apakah dia muslim? Apakah dia mukmin? Tidak. Kenapa kamu katakan tidak? Ya karena dia mengamalkan tapi tidak meyakini. Tapi demikian pula meyakini tanpa amal. Berarti apa itu amalan? Konsekuensi dari keimanan. Nggak bisa dipisahkan antara keduanya. Bukti kalau dia mukmin, amal. Dan amalan merupakan tanda kalau dia beriman. Dua perkara yang la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Tidak terpisah salah satunya dari yang lain. Kembali pada kitab. Berarti amrun wa nahyun adalah perintah dan larangan. Perintah untuk salat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk haji, perintah untuk ibadah-ibadah. Sekian macam syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Semuanya merupakan konsekuensi keimanan, konsekuensi tauhid. Siapa yang mengakui bahwa aku mempersaksikan la ilaha illallah, mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, konsekuensinya kamu harus taat dengan perintah Allah. Taati perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Dan itu konsekuensi tauhid. Berarti berkait juga dengan tauhid. Wa imma, kemungkinan yang keberapa ini? Kemungkinan yang keempat. Wa imma, dan bisa jadi pula Al-Quran berisi berita dan cerita yang hakiki tapinya, cerita yang hak, sejarah. Imma khabarun an ikrami ahli tauhid, berita tentang dimuliakannya ahli tauhid. Allah kisahkan para anbiya dan bagaimana Allah muliakan mereka dengan mu'jizat-mu'jizat. Bagaimana Allah menangkan mereka, bagaimana Allah unggulkan mereka, bagaimana Allah tolong mereka, Allah bela mereka. Apa ini berkait dengan tauhid atau tidak? Sangat berkait dengan tauhid. Karena ini maknanya Allah gambarkan bagaimana kisah orang-orang ahli tauhid dan bagaimana Allah muliakan mereka, bagaimana Allah bela ahli tauhid, bagaimana Allah menangkan ahli tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan Allah kisahkan pula bagaimana Allah perlakukan mereka di dunia. Ahli tauhid bagaimana Allah perlakukan di dunia? Allah menangkan, Allah unggulkan, Allah bela. Zahirina 'alal haq, mereka selalu unggul di atas kebenaran. Wa man yukrimuhum bihi fil akhirah, dan Allah kisahkan pula dalam Al-Qur'an bagaimana Allah muliakan mereka di akhirat. Ashabul jannah, Allah kisahkan bahwa mereka fil jannati khalidun, mereka kekal dalam surga. Allah katakan mereka fi jannatin mukramun,
Mereka di surga dimuliakan oleh Allah SWT. Berarti ini kisah ahli tauhid. Bagaimana di dunia dimenangkan dan bagaimana di akhirat Allah muliakan mereka dalam jannah. Baik. Berarti juga berkait dengan tauhid. Fahuwa jazaa'u tauhidihi. Dan itu semua balasan terhadap tauhid mereka. Kisah nabi manapun, kisah nabi apapun, itu kisah ahli tauhid. Karena semua nabi mengajarkan tauhid. Demikian pula kemungkinan yang berikutnya, wa imma khabarun an ahli syirk wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah perlakukan terhadap mereka di dunia minan nakal, dari azab. Nakal, azab, bencana. Wa ma yahullu bihim fil 'uqbah, dan apa yang ditimpakan pada mereka di akhirat minal azab, dari azab. Berarti kisah Fir'aun dengan Haman, kisah Qarun, siapa lagi? Kisah orang-orang tokoh-tokoh musyrikin, atau bahkan kisah-kisah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atau lainnya. Kisah-kisah musyrikin. Itu kisah bagaimana penentang-penentang tauhid. Berarti berkaitan dengan tauhid. Dikisahkan oleh Allah bagaimana orang-orang yang menentang tauhid dari kalangan musyrikin. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, apa yang Allah perlakukan terhadap mereka di dunia. Allah kalahkan mereka, Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Ahli syirik. Bagaimana Allah timpakan pada mereka an-nakal, azab. Wa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah, wa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun Thamud, Allah azab bit-taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi yang mematikan mereka semuanya. Fa asbahu fi darihim jathimin, mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai. Wa ma'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, Allah azab mereka, Allah bantai mereka dengan angin yang dingin 7 malam 8 hari. Terus menerus. Yang mematikan mereka. Ka'annahum a'jazu naqlin khawiyah. Mereka seperti pokok-pokok, ini pohon-pohon korma. Pokok pohon korma, dahan pohon korma yang lapuk. Seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. A'jazu naqlin khawiyah. Kenapa diazab? Menentang tauhid. Kenapa diazab? Karena mereka musyrik, kafir, menentang tauhid, menentang Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana kaum Madian? Kaumnya Nabi Syuaib. Kenapa diazab? Kenapa? Sama, gak usah ragu-ragu. Karena musyrik, karena menentang tauhid, karena kafir kepada Allah dan Rasulnya. Atau bagaimana dengan kaumnya Nabi Lut? Kenapa diazab? Karena liwat. Karena syirik juga. Karena mereka menentang tauhid, karena menentang Allah dan Rasulnya. Salah satu contohnya mereka menentang syariat, hukum haramnya liwat. Mereka menentang. Itu contoh penentangan mereka terhadap salah satu hukum. Tetapi intinya tetap tauhid. Kalian jangan terpengaruh dengan Muhammad Surur Nef Zainal Abidin. Tahu Muhammad Surur? Yang akhirnya ada istilah sururiyah itu dari Muhammad Surur. Dia punya buku. Judulnya Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Manhaj para nabi dalam berdakwah pada Allah SWT. Tetapi na'udzubillah, dia memahami dengan pemahaman bid'ah yang tidak pernah dipahami oleh para salafus saleh atau para ulama. Menggambarkan para nabi tadi masing-masing bertentangan dengan kaumnya, bukan masalah tauhid. Masalah Nabi Lut, masalah liwatnya. Barang siapa yang berbuat liwat, kafir, diadab oleh Allah. Apakah hukum liwat kafir? Kemudian kaum Madian, karena mengurangi timbangan, diadab mereka karena kafir. Mengurangi timbangan, kafir, kata dia. Hati-hati. Kafirnya mereka karena syirik, karena mereka menentang tauhid yang diajarkan oleh Nabi Syuaib. Terus kaum 'Ad, kaum Thamud,
Katanya karena menyembelih unta. Bukan itu intinya. Itu pelanggaran mereka yang besar. Tapi intinya penentangan mereka terhadap nabinya. Penentangan mereka terhadap nabinya dan penentangan terhadap la ilaha illallah yang diajarkan oleh para rasul. Kenapa para ulama memahami seperti itu? Padahal kisahnya seakan-akan itu aja yang dibahas. Ini masalah liwatnya, ini masalah. Kan ada ayat yang muhkamat, yang sangat jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul, semua dakwahnya sama, yaitu beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada taghut. Semua para anbiya. Baik, berarti di mana kesalahan Muhammad Suruh dalam kitabnya Manhajul Anbiya? Menyempitkan masalah hanya pada perkara hukumnya saja. Dan ini perkara yang akhirnya menjadi besar, yang berkonsekuensi mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menjadi khawarij akhirnya. Kalau melakukan liwat maka dia kafir seperti kaum Nabi Lut. Kalau dia mengurangi timbangan maka dia kafir seperti kaumnya Nabi Syuaib. Kalau dia terus demikian keadaannya. Kembali kepada kitab. Wa imma, dan bisa jadi Al-Quran mengkisahkan kisah-kisah tentang musyrikin dan bagaimana Allah perlakukan mereka di dunia. Diadab mereka semuanya. Ada yang diadab dengan ditenggelamkan dalam lautan. Ada yang diadab dibantai oleh Allah dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka. Ada yang dengan angin yang dingin, angin sorsor, membantai mereka. Ada yang diadab dengan dihempaskannya negeri mereka dengan terbalik. Seperti kaumnya Nabi Lut. Diangkat sampai nubahu kilabihim, sampai lolongan anjing mereka terdengar di langit sana. Kemudian dibalik Allah hempaskan. Dan bekasnya masih ada sampai hari ini, yaitu laut mati. Karena terdesak ke bawah sehingga menjadi gelombang yang besar, menjadi laut mati. Laut yang tidak barokah. Tidak ada kehidupan di dalamnya sama sekali. Jangan harap ada ikan di sana. Karena garam yang terlalu tinggi, tidak ada sama sekali kehidupan di sana. Berarti semua yang ada dalam Al-Quran masalah tauhid, imma tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma sifat, atau pakai istilah beliau, istilah penulis pensyarah, imma tauhid fit talab wal qasad, atau tauhid fil ma'rifah wal isbat, atau berbicara tentang konsekuensi tauhid, atau berbicara tentang ahli tauhid bagaimana dimuliakan, atau berbicara tentang penentang tauhid bagaimana diazab di dunia dan di akhirat. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Karena adab-adab tadi pada mereka, pada musyrikin di dunia dan di akhirat, fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid. Karena itu merupakan balasan terhadap mereka-mereka yang keluar dari hukum tauhid. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya dalam masalah tauhid. Wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirik wa ahlihi wa jazaihim. Bahwa Al-Quran tentang tauhid, tentang tauhidnya, tentang hak-haknya, tentang balasan-balasannya di dunia, bagaimana balasan di akhirat, tentang keadaan musyrikin, bagaimana orang-orangnya, bagaimana balasan-balasannya. Intaha. Selesai. Apa yang selesai? Ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan biasa para penulis-penulis, para ulama menukil ucapan qala Ibnul Qayyim rahimahullah dan berakhirnya dikasih tanda dengan intaha. Intaha. Karena tidak ada atau tidak ada istilah petik seperti kalian bahasa Indonesia. Berkata Ibnul Qayyim petik buka sampai petik tutup, kan begitu. Kalau ini tidak tahu, enggak ada petik bukanya, enggak ada petik tutupnya. Di mana berakhirnya? Kalau ada kata intaha, berakhir. Selesai ucapan beliau. Atau intaha qauluhu. Kalau ada kalimat intaha mulakhasan, artinya diringkas. Selesai dengan ringkas. Qala Syekhul Islam rahimahullah, at-tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul innama yatadamman itsbat al-ilahiyyah lillahi wahdah. Tauhid yang dibawa oleh para rasul mengandung penetapan uluhiyah bagi Allah saja. Apa uluhiyah? Hak ibadah. Mengandung penetapan hak ibadah hanya untuk Allah saja. Bi an yashhada an la ilaha illahu,
dengan mempersaksikan bahwa tiada ilah, enggak ada al-ma'bud kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. La yu'badu illa iyyah, tidak diibadahi kecuali Dia. Wa la yutawakkal illa alaih, tidak bertawakal kecuali atasnya, atau wala yatawakkal illa alaih. Wa la yuwali illa lahu, tidak berwala kecuali di jalannya. Ini berwalanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa la yu'adi illa fi, dan tidak memusuhi kecuali karenanya. Wa la ya'mal illa li ajlih, dan tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Dengan istilah Syekh, tauhid fi talabi wal qasad. Kalau dengan istilah yang lainnya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wa dzalika yatadamman, lihat bahasa Syekhul Islam rahimahullah. Yang demikian mengandung penetapan ma asbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat, mengandung penetapan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya, atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana gambarnya kalau kalian gambarkan diagramnya? Tauhid cuma satu, yaitu uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Para rasul datang membawa tauhid uluhiyah, kata Syekhul Islam rahimahullah. Para rasul membawa tauhid uluhiyah, yaitu mengajak orang untuk beribadah pada Allah, beribadah pada Allah, beribadah pada Allah. Maka dalam al-uluhiyah tatadamman, mengandung di dalamnya berarti di dalam tauhid uluhiyah ada isbat ma asbatahu Allah. Ada penetapan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Artinya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita menghambakan diri kepadanya, kita memperbudak diri kita kepadanya, kita sujud di hadapannya, kita melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya. Dan termasuk ibadah adalah mempercayai berita-beritanya. Kalau Allah mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, maka kita harus menerimanya, harus beriman kepadanya, harus percaya. Maka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah termasuk konsekuensi dari uluhiyah. Oleh karena itu, ketika disebutkan ringkas bagaimana dakwah para rasul, jawabannya cuma satu, yaitu mengajak untuk mengatakan la ilaha illallah dan jangan menyembah yang lainnya. Ketika ditanya, apa dakwah rasul yang ada pada kalian? Bagaimana para sahabat menjawab? Jawabannya sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari. Qala qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau hanya berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, selamat kalian. Bukti kedua bahwa Syekhul Islam benar menyatakan bahwa uluhiyah terkandung di dalamnya tentang penetapan asma dan sifat, penetapan rububiyah. Bukti yang menerangkan juga bahwa syahadat kita cuma satu, la ilaha illallah. Kalau ada tiga, berarti la ilaha illallah. Yang kedua, la rabba illallah. Yang ketiga, la asma wa sifatul husna illa lillah. Satu saja cukup. Kenapa mewakili? Terkandung di dalamnya. Penetapan asma dan sifat terkandung di dalamnya. Penetapan rububiyah terkandung di dalamnya. Tetapi karena beberapa manusia, beberapa orang-orang awam atau kaum muslimin yang tidak belajar, enggak mengerti bahwa itu terkandung dalamnya, maka ahli sunnah menerangkan. Para imam tadi menerangkan, wahai kaum muslimin, bahwa tauhid itu tidak hanya rububiyah, tidak hanya itu saja, ada di sana konsekuensi untuk penetapan. Bahkan intinya adalah beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Dan terkandung dalamnya harus pula kita beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran atau dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Tauhid itu mengandung 3 perkara di dalamnya. Ini sedang menerangkan karena mereka nggak paham. Seharusnya kalimat uluhiyah sudah terkandung di dalamnya asma dan sifat, sudah terkandung dalamnya rububiyah. Mafhum? Ini bahasa Syekhul Islam dengan bahasa wadzalika tatadamman itsbatu ma atsbatahu Allah. Kita akan jelaskan lagi insyaallah
lebih rinci tentang masalah ini atau ucapan Syekhul Islam selanjutnya. Belum selesai ucapan Syekhul Islam. Pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.